Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sekalian. Hari ini Kamis 18 Juli 2024. Saya Pendeta Makmur Simanjuntak mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari Markus 6 ayat 22 sampai ayat 23 dengan tema berpikirlah dahulu sebelum berjanji. Untuk M yang pertama, yaitu untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Gembala hidup kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih berkenan mendengarkan setiap seruan doa kami. Tuhan, izinkan kami boleh ada di pagi hari ini ya Tuhan. Karena itu kami memuji kebesaran, kebaikan, dan kasih Tuhan yang terus melimpahi seluruh kehidupan kami. Karena itu sebelum kami lebih lanjut menjalani seluruh panggilan dan aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan yang adalah jalan dan pelita bagi setiap jalan hidup kami, supaya di sepanjang hari ini kami tidak salah melangkah dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk yang kedua, yaitu untuk merenungkan firman Tuhan, kita ditolong dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan anak perempuan Herodias di depan Herodes di ayat 22? Pertanyaan yang kedua, lalu apa sumpah Raja Herodes di ayat 23? Raja Herodes tidak dapat menjaga hatinya ketika ia melihat anak perempuan Herodias menari di depannya dan para pembesar kerajaan lainnya. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita bentuk tarian anak perempuan Herodias yang menyukakan hati Raja Herodes. Yang jelas, tarian tersebut membuat Raja Herodes tidak dapat mengendalikan atau menguasai hatinya, sehingga ia dengan mudahnya dimanipulasi oleh anak perempuan Herodias. Karena tanpa disadari Raja Herodes, untuk mencapai tujuannya, Herodias memanfaatkan anaknya untuk menari di ulang tahunnya. Akibat Raja Herodes tidak dapat menjaga hatinya, ia pun memberi janji yang sulit untuk ditepati. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita juga ingin menyenangkan hati orang lain dengan cara memberikan lip service, PHP kepada orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya. Dan ketika janji itu ditagih, ia kelabakan. Karena baru terpikirkan
bahwa ternyata janji itu sulit untuk ditepati. Akhirnya ia terpaksa memenuhi janjinya meskipun itu melanggar kode etik, nilai kehormatan dan integritas diri, bahkan melanggar firman Tuhan. Kalau demikian, apa yang menjadi pengajaran yang bisa kita ambil dari pesan untuk kita lakukan? Yang pertama, di Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Yang kedua, kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kita untuk menumbuhkan buah penguasaan diri bagi setiap kita, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang ketiga, waspadalah terhadap intrik-intrik orang-orang yang memiliki keinginan jahat terhadap saudara, apalagi memanfaatkan saudara untuk mewujudkan niat jahatnya. Tentu yang keempat, berpikirlah dahulu sebelum berjanji. Bapak Ibu saudara-saudara kasih sekalian, untuk M yang ketiga yaitu melakukan firman Tuhan. Pertanyaan buat kita adalah, apa yang akan saudara lakukan dalam hal penguasaan diri dan berjanji? Tentu sesuai dengan tema kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berjanji. Untuk yang keempat yaitu untuk memberikan firman Tuhan, mari kita mulai dari diri kita, kemudian kita bagikan dengan anggota keluarga kita, komunitas dekat kita, bahkan untuk komunitas yang lebih luas. Kiranya dengan semua penguasaan diri kita, tuntunan dari Roh Kudus, tentu kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk mengambil keputusan sebelum berkata-kata, apalagi untuk berbuat janji, supaya sebagai anak-anak Tuhan, perkataan kita, statement kita, janji-janji yang kita lakukan benar-benar adalah sesuatu yang bisa kita tepati, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga hati kami, karena dengan demikian kami Tuhan akan mengeluarkan banyak statement ataupun mungkin janji-janji sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami, dalam seluruh perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, akan kami lalui dengan segala banyak aktivitas kami. Firman-Mu mengajar supaya setiap kami sebelum kami membangun sebuah janji ataupun komitmen kepada orang lain, kami harus mempunyai pikiran yang jernih, bahkan di dalamnya kami berharap kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya apa yang kami keluarkan dari mulut kami, apalagi adalah sebuah janji, itu adalah benar-benar sesuatu yang bisa kami tepati, dan itu tentu akan berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman Tuhan, kiranya firman ini akan menolong kami untuk melakukan atau menjalani seluruh aktivitas kami hari ini sesuai dengan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.